Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Arum Denti, NIM 0500542113. Saya dari UPBJJUT 17 Jambi. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktik unit 1 dari mata kuliah Manajemen Rantai Pasok Agribisnis. Nama kegiatan analisis model distribusi dan transportasi pakan ternak jagung. Sebelumnya saya bersama Bapak siapa ya Pak? Nama saya Spargiono dari kelompok tani Sido Makmur yang bertempat di Pasar Bidu Jogja. Izin Bapak, sebelumnya Arum ingin melakukan praktik wawancara di usaha tani Bapak ini untuk pakan ternak jagung ya Pak ya? Nah, kalau boleh tahu Pak, jagung yang punya Bapak ini tuh berapa Pak? Berapa hektar Pak? Kami nanam jagung saat ini hampir 2 hektar kurang, kita 1,5 hektar lebih lah. 1,5 hektar lebih. Oke. Di sini ini untuk pakan jagung ya Pak ya? Pakan ternak itu? Kalau ini jagung yang untuk pakan ternak. Pakan ternak. Oke. Pak, ini Arum ada sedikit wawancara dikit Pak mengenai pakan ternak ini Pak. Kalau pengalaman usaha Bapak itu udah berapa tahun Pak? Kami sebenarnya nanam jagung sudah lama, dari tahun 2012. Dari tahun 2012. Cuman enggak lanjut tiap tahun, enggak, kadang kan kita tahun ini nanam, kadang tahun depannya enggak, tergantung kita kadang modal enggak cukup kan itu kan. Berarti dari tahun 2012 ya Pak ya? Di sini Pak Arum ingin wawancara sedikit mengenai praktik ini Pak. Di sini ada identifikasi rantai pasok, yang kedua identifikasi mode transportasi, sama yang terakhir evaluasi efisiensi dan tantangan. Nah, di sini kita masuk ke yang pertama, identifikasi rantai pasok. Ini harus menanyakan siapa pemasok utama bahan baku jagung yang Bapak kelola ini Pak. Kalau kita modal itu kita modal kadang kita ngambil dari toke, baru kita dibiayai dari toke, dari jagung itu nanti ambil lagi ke toke kan. Ada itu yang ngambil modal kita. Yang kedua Pak, bagaimana sistem penggandaan bahan baku yang dilakukan? Apakah langsung ke petani melalui pengepul atau bagaimana Pak? Ya, kalau kita sudah panen, biasanya pengepul yang ngambil ke sini karena modal yang dari pengepul tadi kan kita harus mengembalikan ke situ. Ya, itu dari pengepul ya Pak ya. Terus yang ketiga Pak, bagaimana proses distribusi pakan ternak jagung yang dilakukan hingga ke konsumen? Langsung dikemas, terus dikirim pakai truk atau bagaimana Pak? Ya, kita kalau sudah habis nelasar, kita jemur dulu, baru kita kemas pakai karung, nah, baru kita kirim pakai mobil. Oke. Yang keempat, siapa saja pihak yang terlibat dalam rantai distribusi pakan ternak jagung ini Pak? Atau petani, pengepul, atau kalau kita dari pengepul kan ngasih kita modal, jadi kita kembali ke pengepul lagi, baru kita ngirim ke toke yang di Jambi itu. Oke. Apakah ada kendala utama Pak dalam proses distribusi dan transportasi ini Pak? Kalau kendala itu tergantung cuaca, kalau cuaca bagus biasanya tidak ada kendala kalau transportasinya. Kalau ada hujan kadang kita panen agak terlambat, apalagi kalau sampai 3 hari 4 hari kadang nunggu jagung kering kan. Tergantung cuaca sama jalan. Transportasi jalan. Kalau harga Pak, itu gimana Pak? Kalau harga sebenarnya kalau sekarang ini kan sudah ada standar pemerintah. Kalau standar pemerintah kan sudah 5.500 ya. Kalau bisa kita sebenarnya mintanya tuh lebih dari pemerintah kalau tengkulak ngambil itu pengepul kan. Oke. Ini kita masuk ke topik kedua Pak, identifikasi model transportasi. Di sini masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Apa jenis transportasi utama yang digunakan untuk mengangkut pakan ternak jagung ini Pak? Ya, kalau transportasi kita pakai mobil lah, ada L300, pakai mobil truk kan tuh. Mobil truk ya Pak ya. Terus yang kedua, bagaimana kondisi jalan atau rute distribusi dari lokasi usaha ke pelanggan utamanya Pak? Ya, kalau cuacanya bagus, itu kan tergantung cuaca, jadi jalan kan itu. Jadi kalau cuaca bagus, jalannya bagus. Terus ya, pengiriman lebih cepat kan itu. Oh iya. Yang ketiga, apakah ada sistem penjadwalan atau pengaturan waktu dalam pengiriman produk Pak? Ya, kalau pengiriman biasanya kita kan pesanan tuh kadang ada yang minta seminggu sekali ngirim 1 mobil, kadang 8 ton, kadang 10 ton kan. Atau yang kandang tuh minta 1 bulan ngirim 2 ton, itu tergantung ternaknya berapa jumlahnya gitu. Berarti ada penjadwalan ya Pak ya? Terus yang keempat, berapa frekuensi pengiriman pakan ternak jagung dalam 1 minggu atau 1 bulan? Kalau kita ngirim itu biasanya kalau mobil itu kan ada yang 8 ton, ada yang 10 ton, tergantung jalan kan. Keadaan jalan, kalau yang jalannya bagus biasanya 12 ton sekali masuk kalau truk tuh kan. Oh, itu 1 minggu sekali Pak? Iya, kan 1 minggu sekali. Selanjutnya, apakah biaya transportasi mempengaruhi harga jual produk dalam pakan ternak jagung ini Pak? Ya betul, karena kalau transportasi jalannya bagus kan biasanya lebih cepat kan gitu, jadi tidak mengurangi harga. Alasan apa
mobil itu kan sopir mobil alasannya kendalanya di jalan. jalan, karena alasannya untuk biaya, harganya nggak kurang. Cuman kalau jalan bagus, biasanya harganya stabil. Ya. Selanjutnya Pak, ini topik ketiga, evaluasi, efisiensi, dan tantangan. Nah, ini masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana Bapak menilai efisiensi sistem distribusi yang digunakan saat ini? Apakah baik karena penggunaan penjadwalan atau bagaimana Pak? Ya kalau sebenarnya itu kan tergantung keadaan. Sebenarnya penjadwalan itu memang benar. Kadang kita seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, kadang setengah bulan sekali kan masalah penjadwalan. Terus yang kedua, apakah ada hambatan atau keterlambatan yang sering terjadi dalam proses pengiriman Pak? Kalau cuacanya bagus sebenarnya nggak ada kendala. Cuma kalau saat ini mungkin ada kalau hujan itu mungkin curah hujan itu kan yang mempengaruhi, karena kan agak terlambat. Jadi semuanya itu faktor dari Iya, cuaca faktor ya Pak ya? cuaca, faktor alam lah itu. Iya. Terus yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi biaya distribusi dan transportasi? Kalau untuk mengurangi biaya produksi sebenarnya tergantung kita lah, pelanggan kita sama apa istilahnya yang membawa mobil itu kan. Itu tergantung tengkulak itu. Iya. Tengkulak itu kadang kan cuacanya bagus harus cepat kirim, itu biasanya dari Jambi langsung diterima, kan ada kendala tergantung kering jagungnya juga kan gitu. Oke. Ini pertanyaan keempat Pak. Apakah Bapak menggunakan teknologi misalnya GPS, sistem pelacak, atau aplikasi logistik untuk memantau perjalanan ini Pak? Kalau itu tidak pernah, karena sudah biasa berlangganan di Jambi ya, rutenya rute itulah, tidak lain rute kan itu. Oke, berarti tidak ada ya Pak ya? Terus apakah harapan Bapak terhadap pengembangan sistem distribusi pakan ternak jagung ini Pak untuk masa depan? Kalau untuk kelanjutan sebenarnya kalau petani itu maunya harga itu di atas patokan pemerintah kan itu, karena dari patokan pemerintah 5.500, jadi kalau bisa petani itu sebenarnya mintanya maunya naik. Lebih tinggi lagi ya Pak ya? Oke, itu saja Pak. Ini terima kasih banyak atas masukan wawancaranya nih Pak. Arum, terima kasih banyak Pak sudah mau melakukan ini wawancara sama Arum. Ya. Itu teman-teman hasil wawancara saya bersama Bapak Supardi. Lebih kurangnya terima kasih.